Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk menunaikan ibadah Idul Adha. Meski di tengah duka dan keprihatinan karena pandemi belum berlalu, belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan terasa sebagai jerit dan matakan memohon belas kasih dan doa agar Allah berkenan menyelamatkan kita dari musibah ini. Di antara kita ada yang menjalani Idul Adha hari ini tanpa ditemani orang-orang tercinta, sebagian karena sedang terbaring sakit, sebagian yang lain telah dipanggil Allah di beberapa tempat tidak bisa menjalankan ibadah Idul Adha. Sudah setahun lebih kita merasakan kondisi bahaya ini, bahkan akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Saat ini banyak rumah sakit penuh dan tidak mampu lagi memberi layanan kesehatan yang dibutuhkan akibat banyaknya pasien yang terpaksa dirawat di rumah dengan fasilitas yang tidak memadai. Kondisi ini juga memaksa para tenaga kesehatan bekerja sangat keras hingga kelelahan. Sebagian tertular virus dan tidak sedikit dari para dokter dan tenaga medis yang meninggal dunia. Dalam beberapa hari terakhir ini, berita kematian saudara, teman, tetangga kita menghiasi kabar di media sosial. Kita juga kehilangan ratusan ustaz dan kiai yang meninggal dunia dengan adanya wabah ini. Tentu semua ini akan ada hikmah besar bagi kita yang bisa menyikapinya dengan keimanan, meningkatkan mujahadah kita untuk mentaati prosedur kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah berbagai musibah dan krisis ini, patut kiranya kita merenungkan kembali sosok fenomenal bapak pembangunan peradaban agung Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berhasil membangun Makkah menjadi negeri yang aman, makmur dan penuh keberkahan.
Di lembah pasir bebatuan yang kering dan tandus muncul sumber mata air Zam-Zam yang tidak pernah kering sepanjang masa. Tidak ada kebun dan pertanian, tetapi buah-buahan selalu ada tanpa mengenal musim. Negeri itu menjadi negeri yang aman, walaupun di sekitarnya terjadi pergolakan bersenjata sepanjang sejarah. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW menaklukkannya dalam Fathu Makkah, Allah menahan tangan orang-orang beriman dan orang-orang musyrik agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak ada negeri yang lebih banyak dikunjungi dan lebih dirindukan manusia daripada negeri yang dibangun Nabi Ibrahim itu. Jutaan manusia datang setiap tahun untuk menapaktilasi perjalanan spiritualnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya sebagai suri tauladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Dari seluruh rangkaian perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bagian yang paling penting untuk kita teladani adalah ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan mereka terhadap apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan Rabb semesta alam." Tidak pernah Nabi Ibrahim menolak perintah Allah. Apapun kehendak Allah dilaksanakan persis seperti yang diperintahkan, walaupun harus mengorbankan harta, anak, istri, dan nyawanya sendiri. Perjalanan Nabiullah Ibrahim penuh dengan cobaan yang datang silih berganti. Semua dijalaninya dengan penuh ketabahan dan ketulusan, tanpa sedikit pun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat menjadi nabi dan rasul, segera Nabi Ibrahim diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran itu kepada bapaknya, tapi bapaknya menolak dan mengusirnya. Nabi Ibrahim pun harus meninggalkan orang tua yang dicintainya. Dan ketika memiliki kekayaan ribuan ternak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan seluruhnya sampai tak tersisa seekor pun. Pada kesempatan lain, Nabi Ibrahim harus mendakwahi Namrud, raja yang paling berkuasa saat itu. Perintah itu pun dilaksanakan walaupun dengan risiko mengorbankan nyawanya sendiri. Nabi Ibrahim harus menghadapi eksekusi mati dengan dibakar hidup-hidup. Allah yang kemudian menyelamatkannya. Ketika sangat mendambakan kehadiran anak sebagai penerus perjuangan, Allah kembali mengujinya dengan perintah untuk mengasingkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada kehidupan. Setelah sekian lama berpisah, ketika anak itu sudah tumbuh menjadi anak yang sangat menarik hati, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya yang sangat mendambakannya itu dengan tangannya sendiri. Perintah ini pun dilaksanakan tanpa meminta keringanan sedikit pun. Demikian juga dengan istrinya, Siti Hajar. Ketulusannya sungguh luar biasa dalam mendampingi suaminya menjalani setiap kehidupan dan kehendak yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya bersama Ismail yang berada di timbangannya, ia menerimanya dengan penuh keikhlasan. Ia yakin sepenuhnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hamba-Nya yang taat kepadanya. Demikian juga Nabi Ismail, anak yang masih sangat muda itu, menunjukkan ketaatan sepenuhnya terhadap perintah Rabb-Nya ketika sang ayah menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih dirinya dengan mantap dan tanpa ragu sedikitpun. Ia katakan kepada ayahnya, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Sungguh mengagumkan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, sebuah demonstrasi kepatuhan dan ketundukan yang sempurna terhadap apapun titah dan perintah Allah. Nabi Ibrahim berhasil lurus menjalani semua ujian sehingga Allah menjadikannya sebagai kekasihnya dan menjadikannya sebagai imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahimlah yang menurunkan para nabi yang datang silih berganti sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga diberi gelar Abul Anbiya, bapa para nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana seharusnya mengurus negeri ini. Hanya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sajalah kita akan bisa keluar dari krisis. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, segala pengingkaran kepada Allah hanya akan mengundang musibah dan bencana dari segala penjuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Inilah saatnya kita menengok kembali agama kita sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu lama kita meninggalkannya. Islam inilah tuntunan dan panduan hidup terbaik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam ini semata-mata untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari kita terima Islam ini tanpa kecurigaan, karena memang semata-mata wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Mari kita terima Islam ini secara totalitas tanpa meninggalkan sekecil apapun ajarannya, karena seluruhnya akan membawa manusia kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Akhirnya, menutup khutbah ini, mari kita doakan mereka yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, serta kesembuhan yang sempurna. Untuk mereka yang telah dipanggil Allah, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal solehnya dan mengumpulkannya di surga bersama orang-orang tercinta. Semoga segala rasa sakit yang mengiringi kematian mereka menjadi penebus segala dosa dan meringankan siksa mereka. Untuk mereka yang ditinggalkan,
semoga Allah memberikan kekuatan agar bisa menjalani kehidupan dengan ketabahan. Semoga ujian ini mengangkat derajat mereka lebih tinggi sebagai manusia beriman yang telah teruji keimanannya. Bagi mereka yang telah memberikan kepedulian, bantuan dan pertolongan, semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam hidupnya, menambahkan kebahagiaan mereka di dunia ini, dan menganugerahkan surga tertinggi di akhirat nanti. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, terhindar dari virus dan fitnah COVID-19. Bagi mereka yang belum sadar, yang melakukan kezaliman di tengah kesulitan banyak orang, kita doakan mudah-mudahan segera bertaubat dan memperbaiki segala perbuatannya, asal Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Laqad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك بلا المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negeri kami khususnya dan dalam negeri kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.